upaya manusia yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar sekaligus untuk melestarikannya. Jadi judul materi ini adalah teologi ekologi. Dan sebelum saya mempraktikannya secara langsung, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa pengertian atau apa yang dimaksud dengan teologi ekologi. Teologi ekologi berasal dari dua kata, yaitu theos dan logos. Theos yang berarti Allah dan logos yang berarti firman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teologi ini adalah percakapan atau pemahaman tentang firman Allah. Kemudian yang kedua yaitu ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani. Ekologi juga terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos berarti rumah dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi ini juga dapat kita simpulkan atau pengertiannya adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Sehingga setelah kita menemukan pengertian kedua kata ini, dapat kita simpulkan bahwa teologi ekologi adalah refleksi iman yang menghubungkan ajaran agama dengan menggunakan peran manusia terhadap lingkungan sekitar. Jadi itu adalah pengertian teologi ekologi. Dan juga teman-teman banyak refleksi atau upaya yang bisa kita lakukan manusia untuk menjaga dan melestarikan bumi. Karena melestarikan dan menjaga bumi ini sudah menjadi tugas kita ataupun kewajiban kita. Teman-teman semua, banyak sekali upaya yang perlu kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan bumi. Dan salah satunya nanti yang saya akan lakukan atau praktikkan secara langsung adalah melakukan pembuangan sampah pada tempatnya serta melakukan reboisasi kembali. Baik teman-teman, pada tahap yang pertama atau upaya yang perlu saya lakukan yang pertama yaitu saya akan melakukan pembuangan sampah pada tempatnya. Jadi mungkin sudah melihat bahwasanya di sini banyak sekali sampah yang telah terselesaikan. Jadi sebelum saya melakukan atau membuang sampah pada tempatnya, terlebih dahulu saya akan mengumpulkan semua sampah ini, kemudian akan saya buang. Jadi langsung saja saya akan melakukan atau mempraktikkan secara langsung supaya atau mengumpulkan sampah ini tidak langsung saja saya akan buang, tetapi saya akan menempatkannya pada sampah karena saya lihat dan saya juga mengetahui bahwa semua sampah yang telah saya kumpulkan ini adalah sampah yang bersifat anorganik atau sangat membutuhkan waktu lama untuk terurai. Dan intinya setelah saya mengumpulkan sampah ini, sehingga setelah saya mengumpulkan, saya melihat bahwa suasana lapangan ini sangat bersih setelah melakukan pengumpulan sampah kembali. Jadi langsung saya akan membuang sampah pada tempatnya karena saya tahu juga bahwa ini adalah sampah anorganik. Baik, setelah selesai saya melakukan pengumpulan sampah dan membuangnya pada tempatnya atau tahap pertama, sekarang kita lanjut pada tahap yang kedua, yaitu melakukan reboisasi kembali. Dan sebelum saya melakukan reboisasi kembali atau mempraktikannya secara langsung, terlebih dahulu saya akan menjelaskan atau memaparkan apa pengertian dan reboisasi ini. Jadi reboisasi ini adalah melakukan penghijauan kembali terhadap tanah yang telah gundul ataupun menanam kembali pohon yang tanahnya itu telah ditebang pohonnya, dan saya akan melakukan secara langsung. Jadi selamat menonton. Baik teman-teman semua, mungkin teman-teman melihat di tempat ini ada satu pohon yang telah ditebang, dan saya tidak tahu bahwasanya seseorang yang telah menebang ini tidak bertanggung jawab. Jadi saya melihatnya bahwasanya akan lama-kelamaan tanah ini menjadi rusak, atau bisa saja ini akan menjadi penyebab tanah longsor. Jadi saya akan melakukan reboisasi kembali.
contohnya bisa dilihat. Dan mungkin itu adalah cara ataupun upaya yang perlu saya lakukan, sekaligus saya paparkan kepada teman-teman semua bagaimana caranya, bagaimana contohnya untuk melakukan atau menjaga lingkungan sekitar. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua, lanjutkan dan jagalah lingkungan sekitar, karena ketika kamu menjaga lingkungan sekitar akan juga menjaga kesehatan Anda. Demikian.